Halo malam bro, Halo, semangat pagi. semangat pagi ya, semangat cuan di pagi hari. Gimana suara saya jelas teman-teman? Ko Ya, Daniel, suara saya gimana? suaranya aman, suaranya jelas di sini. Cuman emang agak mendem dikit, mungkin ada kalau agak jauh dia kedengaran agak jauh sedikit. Coba gimana? Agak dekat apa agak jauh? Nah, mendingan kayak gini, aman, 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 aman. Apa kabar bro Ben? Kabar sehat? Sehat, gimana Ko Daniel kabarnya setelah liburan? Waduh, refreshing banget ini liburan kemarin sempat jalan-jalan ke negeri tetangga ya, ke Negeri Cina. Singapura gitu sambil sambil belajar dua hal sebenarnya bro. Ini menarik banget. Yang bisa gue sharing itu gue belajar tentang tax system, sistem pajaknya mereka sama social security systemnya. Keren banget. Dan Oh, ternyata keamanan ya. iya, dan ternyata gue menyimpulkan karena gue kemarin ngobrol-ngobrol sama orang di sana kan, orang di Singapura, mereka pada bilang katanya mereka iya ini ada yang bilang kok Danielnya gosong bener soalnya jalan di matahari kan, jalan melulu kan. Jadi orang Singapurnya tuh bilang in Singapura katanya you can die but you cannot sick. Lucu sih tapi dalam aja gitu artinya ya. Meninggal boleh tapi jangan sakit gitu katanya. Silahkan dicari tahu sendiri ya kenapa dia bilang kayak gitu. Bro Ben gimana liburan kemarin? Saya liburan di rumah aja ya, di rumah aja, Mm-mm. pakai hashtag di rumah aja. Nggak, saya lagi fokus bikin konten aja ya. Sekarang lagi fokus bikin konten ya, di rumah aja. Jadi lebih mempertebal ini aja sih untuk insight-insight konten Mempertebal kan ya. cuan. Siapa tahu apa tuh namanya ada transaksi-transaksi juga mungkin ya selain di saham karena sahamnya lagi libur, mungkin transaksi sahamnya di instrumen lain gitu ya mempertebal cuan. Tapi kalau marketnya udah buka harus balik transaksi lagi ya di HSG Iya. ya. Kita kalau sebagai seorang scalper ini ya nggak bisa lama-lama market tutup, nggak bisa bro. Iya benar, Kalau benar, investor kan benar bisa. banget. Iya, bener banget. Bingung, bro. Bingung. Aduh, ini mau gimana ya? Gitu. Kayak nggak biasa. Biasanya pagi-pagi udah buka aplikasi gitu kan. Udah buka spot terus ngecek-ngecek. Waduh, ini saham yang mana nih yang harus dihakan? Kebiasaan lihat running trade bro, begitu lihat running trade-nya nggak hidup, pusing. Pusing. Iya, bener. Nah, ini ada komen menarik nih dari Cuan Troopers kita. Dari fansnya Bro Ben juga nih mungkin banyak yang nanya tentang RAM gitu kan. RAM to the moon, mantap RAM to the moon ya. IPO-nya tanggal 8, jangan lupa ya untuk RAM. Karena baru aja kita ngerilis data nih dari Sukor ya Bro Ben. Karena kan kita ini adalah salah satu underwriter selain UOB Kay Hian. Jadi RAM itu ini dengan bangga kita informasikan bahwa berdasarkan hasil data pooling dari tanggal 2 sampai tanggal 4 emiten RAM ini berhasil oversubscribe bro. Oversubscribe-nya itu 88,01 kali. Mantep gak tuh? Buat yang dapat Keren barang, banget. congrats. Buat yang dapat barang, congrats ya. Happy cuan nanti di tanggal 8. Oke, Siap-siap oke, ya. oke. Iya, siap-siap. Oke bro, ini kita kan bahas market nih, kita balik lagi ke market kita lihat IHSG koreksi 0,82%. Hari ini walaupun waktu intraday sempat koreksi lebih dalam lagi ya bro, lebih dari Iya, satu tadi persen ya sempat kalau nggak salah hari ini ya, 1,5% ya. 1,5%. Nah itu dia, jujur li, gue panik. Jujur nih gue panik. Gue takut gila, gue mau jual yang mana, gue mau beli yang mana, gue bingung. Kalau lu ngelihatnya gimana? Iya, tadi ada yang lihat story saya nggak teman-teman? Kalau yang follower saya sudah tahu ya. Tadi saya bilang sampai saham yang naik cuman kurang dari 100, yang turun sampai 400, sampai saya buat status kayak ya udahlah miringin aja indeksnya, mana tahu jadi hijau. Atau kalau enggak itu ada meme yang lucu banget itu yang chartnya turun ya ditiup-tiup ya ditiup supaya naik. Tapi yang niup kayaknya berhasil deh dari 1,5 ke 0,82 87 ya kalau Naik nggak ya, salah hari ini ya. walaupun masih merah tetap naik. 0,82. Iya, ya at least naik dikit lah ya. Iya, nah ini tuh kenapa sih bro kalau lu lihat gitu, kok bisa sih dalam loh ke 1,5 tadi ini ibarat udah mau sell off orang-orangnya. Kalau 2% sih
itu udah sell off sih menurut gue sih. Ini udah 1,5 something gitu. Menurut lu ada apa nih sebenarnya nih? Apa karena hari Jumat atau orang mulai kayak gimana ya, curi start buat sell in May duluan nih? Oke. Sebelum kita lanjut ya teman-teman. Halo Kak Michael. Oh Wah, ada Sifu iya, saya. ada Bro Mike nih. Ya, halo Bro Mike. Ngomong-ngomong nanti Bro Mike tanggal 13 jadi juri Sukor Idol. Jangan lupa ikut guys. Yeay. Oke. Silakan lanjut lagi nih. Ya. Nah, sebelum kita bahas IHSG teman-teman, mungkin banyak Tuan Troopers yang masih belum kenal saya ya. Saya kenalan dulu ya. Saya perkenalkan diri dulu kali ya. Singkat aja. Semangat pagi Tuan Trooper semuanya di seluruh Indonesia dan dimanapun berada. Perkenalkan, saya Ben Swiria. Saat ini aktif sebagai edukator di grup Bilioner Saham dan juga salah satu tim dari Sukor Sekuritas ya. Jadi saya juga salah satu remiser dari Sukor Sekuritas yang tiap hari nontoni saya TikTok live. Ya pasti tahu ya, saya selalu pakai spot. Banyak yang nanya Bro Daniel, saya pakai aplikasi apa katanya, pakai web apa. Jadi yang selalu tanya saya setiap hari, saya tuh trading kalau di PC ya, kalau di laptop saya karena pakai Mac saya pakai Sukor gitu. Jadi Sukor itu bukan hanya di Windows, saya pakainya di Mac OS juga bisa pakai Sukor. Jadi aplikasi spot itu saya pakai ya karena tampilannya bisa banyak banget, saya pakai di PC gitu. Kemudian apalagi ya? Ya, yang kalau yang sudah sering ikutan live pasti tahu lah ya, saya pakai aplikasi apa kalau yang di PC gitu. Dan kalau kita ngomongin masalah IHSG kali ya, IHSG kita lihat hari ini jebol banyak kali ya, jebol support MA ya, support dari moving average kayak 5, 10, 20, 60 itu jebol semua deh kayaknya ya. Ini terjebol semua, jadi I think sell in May-nya sudah mulai sejak tanggal berapa nih, kita lihat dari akhir bulan ya, dari akhir bulan aja itu sudah peak-nya ya, sudah reversalnya dari titik tertingginya gitu. Itu dari akhir bulan orang-orang sudah price in tadi kata Bro Daniel ya. Jadi selain dari, mungkin teman-teman sudah lihat tadi pemaparan dari Bro Daniel tentang FOMC tadi ya, dan tentang suku bunga, tentang inflasi mungkin ya. Sebenarnya kenapa sih ada pemahaman di sini sell in May gitu? Semua orang kayak takut banget gitu, kayak momok banget di bulan Mei itu ada apa sih sebenarnya gitu kan ya? Setelah takut di prank di bulan April ya, April Mop ya. Jadi masuk ke bulan Mei malah jadi momok gitu ya, jadi ketakutan. Jadi kalau pribadi menurut saya sebenarnya ini hanyalah suatu pemahaman yang dipercayai oleh bagian dan banyak orang kayak gitu. Contoh support dan resist gitu, dimana setiap mata orang melihat titik ini adalah support, maka bener-bener lah terjadi support gitu. Dimana ketika mata melihat semua ini sell in May, semua orang berbondong-bondong mau sell gitu, sell on point. Tapi di poin ini saya mau kasih tahu teman-teman ya, bukan hanya dari faktor makroekonomi ya, makroekonominya ada ya kayak tadi ya, suku bunga gitu ya, inflasi. Kalau dari faktor secara fundamentalik ya, kita ngomong fundamentalik, walaupun saya tidak di bidang fundamentalik ya, itu pasti bidangnya Ko Michael yo tuh. Tapi kalau saya bisa ilustrasikan ya, gampangnya aja nih sebagai orang awam. Saya mengilustrasikan sebagai orang awam bahwa terbitnya laporan keuangan ya, kalau teman-teman perhatikan itu memang selalu terjadi puncaknya itu di bulan April Mei ya, April akhir sampai Mei awal gitu. Puncak terbitnya laporan-laporan keuangan kuartal pertama gitu. Jadi yang banyak turun itu pasti saham-saham dengan laporan kuartal pertama performanya turun. Yang performa laporan keuangan kuartal pertamanya tuh menurun atau malah menjadi rugi ya. Awalnya untung bagus gitu ya. Net income-nya baik, begitu net income-nya begitu menjadi turun atau minus, pasti sahamnya ikut-ikutan anjlok, pasti di lego sama market gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sering kita perhatikan itu pasti banyak sekali saham-saham yang membagikan dividen ya di bulan April Mei gitu. Di bulan April Mei itu banyak sekali pembagian dividen dan orang berbondong-bondong terjebak di yang namanya dividen trap gitu. Terutama trader-trader pemula lah. Trader-trader baru yang tergoda ya Bro Daniel dengan kayak dividennya ITMJ
ITMG, dividennya UNT, United Tractor, ini banyak sekali nih. Saya percaya. PTBA. PTBA, ya banyak banget ya. Saya melihat kayak banyak banget kaum retail yang FOMO gitu. FOMO kayak, bro, ya tuh dapat dividen sekian persen loh dividennya. Ya padahal yang nge-hold 1 tahun gitu, yang nge-hold sudah 3 bulan yang lalu sudah beli itu, mereka tinggal panen aja. Walaupun ARB mereka masih dijual pun masih untung gitu mendapatkan dividen. Tapi sedangkan mungkin trader-trader baru dia belinya di hari kumdetnya itu ya, di kumdetnya dividen beli, habisnya kejebak ARB nggak bisa keluar. Contoh kayak United Tractor ya, ITMG, itu membuat jadinya efek domino lah. Entah mereka belinya pakai margin, kita kan nggak tahu ya. Entah mungkin retail-retail ini belinya pakai margin ataupun tidak menggunakan trading plan yang cukup, akhirnya kejebak ARB, panik selling bro, panik selling saham-saham yang lain. Contoh di portonya ada BBCA, ya udahlah jual aja lah yang bisa dijual gitu loh, yang liquid value gitu kan. Saham yang bisa dijual mungkin ada Invest BBRI, BBCA, ikut-ikutan kena Lego juga gitu, karena kena margin call misalnya, katakan seperti itu. Jadi menurut saya selain laporan keuangan dan juga dividend trap, itu menjadi pemicu adanya sell in May sih. Begitu laporan semuanya terbit, market merespon seperti itu sih ya. Kalau dari versi saya. Dan yang satu lagi, yang ketiga terakhir, itu adalah saham-saham yang di bulan sebelumnya atau dari awal tahun itu sudah naik tinggi ya. Contohnya kayak banyak ya, kayak saham-saham yang saya ada buat kontennya, saham-saham yang berpotensi turun di bulan Mei gitu ya. Itu kayak yang sudah naik tinggi lah, ada saham film gitu ya, dan lain-lain lah. Saya bukan ini disclaimer on ya, bukan ada ajakan jual atau beli, tapi ini terpress in juga gara-gara sahamnya sudah naik kencang di bulan sebelumnya. Ini kan IPO RAM juga akan mempengaruhi film lah ya, karena satu bidang masif ya. Jadi kayak IMAS juga tuh tinggi banget, tidak pernah turun sampai hari ini, dia hijau terus meski HSG merah, dia nggak pernah turun dari awal bulan Maret sampai sekarang tuh ya. Jadi ya mungkin seperti itu akan terjadi adanya koreksi ya. Jadi bukan turun sampai kayak jebol support dan nanti jadi downtrend, nggak juga sih, kok terjadinya koreksi lah. Itulah sell in May and go away. Sebenarnya yang kita sell adalah saham-saham yang tadi dengan performa yang jelek. Pasti fund manager juga melihat dari secara fundamental ya, secara fundamental, secara makroekonomik, dan terjadilah namanya sell in May. Sebenarnya itu aja sih. Iya. Tapi kalau ini benar sih bro, soalnya beberapa hari sebelumnya gue tuh ada ngelihat emang muncul candle 3 black cross tuh, merah 3 kali. Merah 3 kali, Kamis hijau sekali, tapi menurut gue sih ini kayak false technical rebound nih kayaknya nih. Kayaknya cuma sesaat doang, benar, ternyata hari ini koreksi. Iya, ternyata beneran koreksi gitu ya. Hari Jumat lagi pas ya, hari yang dimana investor biasa pakai buat jualan dulu gitu. Memang agak riskan, data-data ekonomi Indonesia memang bagus, tapi data-data ekonomi globalnya nih yang memprihatinkan ya bro ya. Kita nih di Indonesia berarti sebenarnya tinggal nungguin capital inflow aja nih ya dari foreign nih berarti. Masih mengikuti asing juga sih sebenarnya. Iya. Soalnya kan kalau kita lihat inflow ya, kondisinya kita masih inflow lagi gitu. Tapi inflownya memang kebanyakan kemarin itu di obligasi. Sekarang inflownya mulai masuk ke equity juga gitu. Udah lumayan masuk ke equity, mungkin karena yield obligasinya udah terlalu banyak terkoreksi atau marginnya itu udah nggak jauh beda lah, marginnya udah nggak jauh beda dengan suku bunga, makanya mungkin orang-orang pada ya udahlah mending ke ini ya, ke equity. Nah tapi bro Ben, kalau misalnya ngelihat gitu ya, di fenomena sell in May ini yang di tahun ini tuh apakah polanya mirip kayak yang di tahun lalu gitu atau tahun-tahun sebelum pandemi? Menurut Bro Ben gimana nih dari sisi sektoral misalnya? Biasanya kan kalau orang sell in May yang bikin koreksi itu adalah big cap-nya dulu yang banyak dijualin gitu kan. Barulah yang lainnya nanti mengikuti. Nah ini gimana nih menurut Bro Ben? Oke, kalau menurut saya sih yang tadi laporan keuangannya jelek aja kayak PTBA mungkin menurun ya secara year on year gitu ya. Terutama sektor-sektor komoditi batubara kan lagi koreksi semua rata-rata kayak Indika Energi, Adaro gitu. Sektor energi koreksinya dalam banget ya bro ya. Iya. Secara sektoral menurut saya yang agak downtrend adalah sektor dari coal ya, sektor batubara dan berganti ke sektoral sekarang ke komoditi gold gitu ya.
Rata-rata saham-saham komoditi emas juga cukup baik performanya gitu. Walaupun belum lari ya, belum lari banget lah. Jadi menurut saya bisa jadi kesempatan juga buat kita untuk memperhatikan, jangan kayak di otaknya itu cuma ada saham tuh ada aro aja gitu. Di satu otak retail itu cuma ada ITMG aja gitu. Jadi kita harus melihat juga ya sektoral-sektoral lain kayak kata Bro Daniel ya. Jadi yang defensif ya sudah pasti banking ya. Banking kita sudah sangat super defensif lah kalau menurut saya, terutama big banks ya, BBCA, BBRI yang menembus ATH semua ya, all time high gitu. BCA, BRI, BMRI, BBNI gitu. Itu menjadi penahan IHSG lah. Pemberatnya selain saham-saham yang tadi laporan keuangannya turun, dividend trap tadi, sama performa saham yang sudah naik tinggi, ya sudah pasti pemberat kita ya Goto lagi ya, lagi-lagi salah Goto lagi. Karena menurut saya market capital Goto ini sangat menguasai retail Indonesia gitu loh. Siapa sih orang yang di portonya nggak punya saham Goto gitu? Saya sih nggak punya sih. Itu maksud saya kayak driver-driver ojol dan juga retail itu banyak sekali pasti di portonya mostly pasti punya saham Goto gitu. Karena tiap kali saya live tuh yang ditanya pasti Goto kapan naik gitu, tiap hari saya ditanya. Ya Allah. Jadi sampai saya bikin konten ya teman-teman, kalau lihat di TikTok saya bikin konten tuh. Apakah mungkin Goto naik ke 1.000? Nah, tuh buat yang belum nonton konten saya di TikTok ya ditonton aja itu, buat yang nanya Goto tiap hari tanya Goto ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat Iya benar-benar. sebelum ya dengan tahun-tahun sebelumnya ya ini it's better lah. Jadi kalau saya sih sering ingatkan ke teman-teman, jangan, namanya kita trading ya, beda kalau kita investor. Namanya kita trading itu semuanya pasti adanya di mindset gitu kan ya. Mindset kita jangan ikut-ikutan kayak orang bilang sell in May berarti saya harus berhenti trading. Ya itu opsional kalau tidak mau rugi sama sekali di bulan Mei gitu. Jadi tips trading tanpa rugi ya, zero ya, ruginya itu adalah 0 rupiah. Itu dengan cara ya jangan pernah trading ya, tadi kayak kata Bro Daniel, pindahkan aja ke instrumen lain. Dari RDN kan bisa ke, kita banyak ya di Sukor, banyak produk keuangan, bukan cuman reksadana dulu lah gitu ya, boleh lah sebentaran gitu ya. Iya, kalau bingung milih obligasi apa, bingung milih saham apa, ya udah, paling gampang kita punya Sukor Invest, banyak kok barang-barang reksadana, tinggal teman-teman pilih. Punya sama sekali tidak mau rugi ya, paling gampang ya tidak usah trading. Tapi kalau tetap mau trading, misalnya kayak saya seorang scalper gitu ya, dan day trader, saya lebih ke harian gitu. Day trader jadi konsepnya tetap adalah bukan sell in May and go away. Saya nggak bakal stop gitu, saya tetap akan trading karena konsep saya dagang gitu kan ya. Yang saya lakukan adalah mengubah mindset dari sell in May menjadi, saya sering ngomong tuh, cuan in May and loss away. Jadi kita manfaatkan pula momentum bulan Mei ini untuk membuat cuan ya, cuan in May and loss away. Jadi kita bisa nutupin rugi-rugi yang sebelumnya malahan. Karena apa? Banyak sekali ya. Kenapa yang saya bilang kita bisa bikin cuan in May and loss away? Banyak sekali saham itu ikut-ikutan turun aja.